Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai larutan penyangga, khususnya pada topik pengertian dan komponen larutan penyangga bersama saya, Fiska Isnini. Disimak ya teman-teman. Sekarang, coba perhatikan gambar pada layar. Makhluk hidup di muka bumi membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan manusia, mengkonsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan energi dan berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tak asing dan sering mengkonsumsi makanan seperti sayuran, buah-buahan, susu, jus, obat-obatan, minuman bersoda, pempek, dan lain-lain. Makanan-makanan tersebut tentunya memiliki pH yang berbeda-beda. Ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, ataupun bersifat netral. Makanan yang kita konsumsi akan masuk ke dalam saluran pencernaan, kemudian hasil pencernaan makanan akan masuk ke sistem peredaran darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Namun, menariknya, tidak terjadi gangguan pada tubuh kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Darah manusia umumnya berada pada pH 7,4. Fungsi-fungsi darah akan terganggu jika pH berubah, yaitu kurang dari 7 ataupun lebih dari 7,8. pH darah tidak berubah meskipun makanan yang kita konsumsi ada yang bersifat asam maupun bersifat. Lalu, bagaimana tubuh dapat mempertahankan pH? Tubuh kita dapat mempertahankan pH karena dalam tubuh terdapat larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH tertentu meskipun mengalami penambahan sedikit asam, basa, ataupun pengenceran. Oleh karena itulah, mengapa ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang asam, misalnya seperti jeruk, jus, cuka, ataupun makanan lain yang sifatnya basa, pH darah kita tetap, yaitu berada pada pH 7. Selanjutnya, lalu pada larutan penyangga ini dibedakan menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa, di mana pada larutan penyangga asam mempertahankan pH pada daerah asam, yaitu pada pH kurang dari 7, sedangkan pada larutan penyangga basa mempertahankan pH pada daerah basa, yaitu lebih dari 7. Lalu, larutan penyangga memiliki komponen di mana pada larutan penyangga basa itu terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Sedangkan pada penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Sekarang, kita coba perhatikan contoh berikut. Pada contoh ini merupakan larutan penyangga asam, di mana di sini terdapat CH3COOH direaksikan dengan OH- akan membentuk CH3COO- dan H2O atau air, di mana CH3COOH merupakan asam lemah, sedangkan CH3COO- itu merupakan basa konjugasinya. Kita bisa melihat di sini CH3COOH merupakan suatu asam lemah, sedangkan CH3COO- ini bertindak sebagai basa konjugasi. Selanjutnya, di sini terdapat contoh untuk larutan penyangga basa, di mana NH3 direaksikan dengan H2O, terjadi reaksi kesetimbangan yaitu membentuk NH4+ plus OH-, di mana NH3 itu merupakan suatu basa lemah, sedangkan NH4+ itu sebagai asam konjugasinya.
Sudah mengerti ya teman-teman? Selanjutnya, untuk diskusi, ajukanlah pertanyaan yang ingin kamu ketahui pada forum diskusi. Apabila teman lain memahami, dapat menanggapinya ya. Kemudian, tuliskanlah hal-hal yang telah kamu ketahui setelah menonton video ini. Tuliskan dalam forum diskusi dan dalam buku catatanmu. Demikian materi untuk pengertian dan komponen larutan penyangga. Selamat berdiskusi. Bye-bye.